salah satunya itu karena angka pernikahan usia dini. Jadi di sini itu masyarakat tidak terlalu sadar akan yang namanya pentingnya pendidikan. Jadi biasanya gadis-gadis itu tamat SMP, bahkan ada yang tamat SD pun itu dinikahkan. Jadi biasanya baru berumur 17 atau 16 tahun sudah melahirkan bayi. Makanya pola asuhnya itu dipakai masih pakai budayanya orang di sini. Makanya berada dalam lingkaran itu terus pola asuhnya. Masih di Pulau Jampea, sebuah surga tropis yang terletak di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pantai berpasir putih yang bersih, laut biru yang jernih, dan tebing yang menghiasi cakrawala, semuanya menghadirkan pesona yang tak tertanding. Selain keindahan laut, Pulau Jampea juga menawarkan pemandangan alam liar yang hijau dan sejuk. Hutan yang rimbun dan gunung-gunung kecil menciptakan latar belakang yang sempurna untuk petualangan eksplorasi. Pulau Jampea adalah rumah bagi masyarakat yang penuh warna dan ceria. Dapat dilihat dari setiap sudut daerah yang akan ditemukan keramaian pasar tradisional, senyum hangat penduduk, dan kesederhanaan dalam setiap kegiatan sehari-hari. Meski Pulau Jampea mempesona, tantangan pasti akan selalu ada. Salah satu yang signifikan adalah keterbatasan fasilitas kesehatan serta akses yang terbatas terhadap perawatan medis dan fasilitas kesehatan modern yang masih menjadi masalah. Stunting, sebuah istilah yang mengacu pada masalah pertumbuhan tubuh anak yang terhambat akibat kekurangan gizi kronis. Ini bukan hanya tentang tinggi badan yang rendah, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan fisik dan mental. Tingginya angka stunting di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Kekurangan nutrisi selama 1000 hari pertama kehidupan, infeksi kronis, sanitasi buruk, serta akses terbatas pada layanan kesehatan menjadi penyebab utama. Di balik definisi tersebut, terdapat dampak yang sangat mengkhawatirkan. Anak-anak di Pulau Jampea yang mengalami stunting rentan mengalami masalah kesehatan seumur hidup, seperti penurunan kemampuan belajar, masalah mental, serta risiko lebih tinggi terhadap penyakit kronis. Nama saya Sapriani, saya petugas gizi di wilayah ini, wilayah
Kecamatan Pasimasundu Timur, Puskesmas Ujung Jampe. Kurang lebih 4 tahun. Saya aslinya orang Bugis, tapi bertugas di sini, terangkat jadi PNS di sini. Kalau di sini selama saya bertugas itu awalnya itu angka stuntingnya cukup tinggi. Namun seiring berjalannya waktu itu ada penurunan dan ada beberapa penyebab stunting itu bisa tinggi di sini. Salah satunya karena informasi tentang stunting di wilayah ini tuh masih tabu. Stunting itu masih dianggap sebagai aib atau suatu penyakit yang memalukan untuk masyarakat di sini. Makanya banyak masyarakat itu tidak sadar akan kondisi balitanya sendiri. Kesadaran akan pendidikan yang masih termasuk rendah dan banyaknya pernikahan usia dini menyebabkan masyarakat di Pulau Jampea masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya isu stunting. Bahkan, stunting dianggap sebagai aib dan memalukan. Sehingga sulitnya para tenaga kesehatan membantu ibu-ibu muda untuk memantau dan membantu perkembangan ibu hamil sampai gizi anaknya setelah lahir. Contohnya salah satu warga di sini itu tamatan SMP. Ibunya tamatan SMP, bapaknya juga tamatan SMP. Jadi dia itu umur 17 tahun sudah melahirkan bayi. Nah, bayinya itu diasuh oleh neneknya karena mengingat usianya masih muda. Dia tidak punya pendidikan, dia tidak punya pengalaman untuk mengasuh bayi, mengasuh anak dengan dengan semestinya. Makanya dia berada dalam lingkaran seperti itu terus saja. Dari puskesmas itu kami bekerja sama dengan banyak lintas sektor, dengan pemerintah setempat. Kami banyak melakukan kegiatan baik itu di posyandu, baik itu di dusun, untuk memberikan edukasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Jadi mulai untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang akan kesadaran tentang stunting ini. Biasanya masyarakat itu kalau kita memberikan edukasi biasanya terkendala dari segi bahasa. Jadi biasanya orang yang membawakan edukasi, karena kalau bukan penduduk lokal biasanya mereka kurang kemauannya untuk mengikuti kegiatan penyuluhan itu masih kurang. Kesadaran masyarakat adalah langkah awal dalam mengatasi stunting. Masyarakat yang sadar akan pentingnya nutrisi, pola makan yang sehat, dan akses terhadap pelayanan kesehatan akan lebih cenderung mengambil tindakan pencegahan. Namun, kesadaran itu memerlukan pemahaman yang mendalam. Dan inilah peran pendidikan dan edukasi. Pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi, pemberian ASI eksklusif, serta praktik makan yang baik adalah kunci dalam mengubah perilaku dan kebiasaan.
Perkenalkan, nama saya Nurmala SST. Saya sebagai Kepala Puskesmas di Ujung Jampea. Saya bertugas di Puskesmas Ujung Jampea sudah 2 tahun. Saya bertugas di sini 2 tahun. April 2001 sudah mulai di sini. Stunting itu akan merupakan salah satu program nasional. Nah, itu yang menjadi program prioritas di salah satu program yang ada di Puskesmas, karena di Puskesmas itu kan ada banyak program, salah satunya itu ada program gizi. Nah, untuk tahun ini program gizi diprioritaskan di penurunan angka stunting. Nah, ini di desa ini kebetulan termasuk lokus stunting, karena di sini angka stuntingnya itu ada 28%. Dari tahun lalu dengan tahun ini ada penurunan, meskipun tidak banyak, tapi tahun ini dari awal tahun kami sudah bekerja sama dengan lintas sektor dari BKKBN, sudah mengadakan pertemuan 2 kali, bagaimana kiat-kiat apa kira-kira yang bisa kita laksanakan untuk menurunkan angka stunting ini. Stunting sebagai ancaman serius yang telah memicu respon tegas dari pemerintah Indonesia. Melalui program nasional yang ambisius, upaya pencegahan dan penanggulangan stunting sedang dijalankan di seluruh negeri. Program nasional untuk mengatasi stunting bertujuan tidak hanya untuk mengurangi angka stunting, tetapi juga untuk mewujudkan generasi yang lebih sehat dan lebih cerdas. Ini adalah langkah penting dalam memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Namun, tentunya hal ini harus melibatkan pendekatan yang terpadu, dari peningkatan akses terhadap gizi yang baik, edukasi masyarakat tentang pentingnya nutrisi, hingga penguatan layanan kesehatan, semua menjadi komponen penting dalam perjuangan melawan stunting. Dr. Sher hadir di Pulau Jampea selain untuk membantu pemeriksaan dan pengobatan, mereka juga mengajarkan masyarakat untuk merawat kesehatan mereka sendiri. Melalui program edukasi, mereka memberdayakan masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Kalau stunting itu kalau menurut saya pribadi ya, misalnya selain untuk screening, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan sebenarnya. Jadi kita ngelihat dari penyebabnya kan. Tadi kan kalau misalnya dilihat dari asupan nutrisi, berarti ya gimana kita bisa dari pihak nakes atau lainnya itu meningkatkan dari asupan nutrisinya, penyediaannya atau edukasinya. Terus juga kan itu ada masalah infeksi berulang 1000 hari pertama kehamilan. Di situ kita bisa mulai dari pada saat ibu hamil. Asupannya untuk infeksinya, atau dari remaja kita kasih tablet tambah darah. Jadi banyak sih sebenarnya. Mungkin dari situ yang bisa jadi baik dari masyarakat mungkin tidak terlalu mengikuti. Dan juga mungkin dari asupan ya sayur, mungkin ya ada beberapa hal yang mungkin tidak susah didapat begitu. Iya, kalau asupan nutrisi sebenarnya itu udah jadi yang paling umum ya, paling sering sebenarnya. Kayak sayur buah dan lainnya itu ya, apalagi di daerah-daerah perifer ya, daerah begini ya, misalnya penyediaannya listrik ya pakai kulkas juga bagaimana ya. Tapi kalau sejauh ini memang kalau dari segi pertanian dan lainnya sebenarnya cukup lumayan, jadi lebih mungkin ke edukasi sih menurut saya. Iya, edukasi ke masyarakat. Memang kalau misalnya ada kebun gizi kah, mungkin ada pemberdayaan untuk masyarakat yang lain begitu. Jadi banyak tahapan sih yang bisa dilakukan sebenarnya.
Tentunya, Dr. Sher bersama pemerintah setempat melakukan edukasi secara langsung dengan cara melibatkan seluruh aspek masyarakat yang dapat membantu untuk menekan angka stunting dalam satu daerah. Kalau dari Dokter Sher sebenarnya kita ada beberapa proses, karena kita kemarin kan ngelihat dari temuan-temuan ya. Jadi kalau misalnya kayak di Dokcil, kita itu ada kayak permainan ular tangga. Memang sederhana sebenarnya, tapi ular tangga itu ada edukasinya tentang isi piringku, ada tentang PHBS, toilet, begitu ya, buang air besar tidak boleh sembarangan. Jadi ada beberapa edukasi di situ. Terus juga kita waktu studi kasus malam hari itu kita ada juga edukasi serta pemberian kayak misalnya lembar timbal balik, itu pembahasannya tentang hari pertama kehamilan, 1000 hari pertama kehamilan. Terus juga kita ada pembahasan tentang ibu menyusui, itu kan penting banget ya. Terus juga asupan gizinya untuk ibu hamil gimana, terus untuk bayi gimana. Jadi kita udah sediakan, nanti kita kasih gitu. Karena kan targetnya itu kan nakes dulu ya, nakes nanti pemberitahuannya ke masyarakat. Dokter kecil itu, iya itu langsung ke anak-anak. Edukasi telah dilakukan, mulai dari anak-anak yang diperkenalkan melalui program dokter kecil, sehingga anak-anak dapat mengetahui dan sadar akan gizi dari makanan yang mereka konsumsi, sampai perilaku mereka dalam menjaga kesehatannya sendiri. Serta melakukan pelatihan kepada para tenaga kesehatan, adanya pembahasan tentang 1000 hari kehamilan sampai tentang para ibu yang menyusui, di mana para tenaga kesehatan ini dapat membantu untuk mendamping para ibu hamil agar terhindar dari stunting. Pada prinsipnya sih sebenarnya mungkin ada beberapa tahapan. Kalau misalnya pencegahan kita mulailah dari penyebabnya. Misalnya dari yang tadi ya, ibu hamil, masa remaja. Misalnya masa remaja itu tablet tambah darah pemberian. Saya rasa mungkin puskesmas juga udah melakukan. Terus juga pada masa ibu hamil, asupan gizinya, asupan nutrisinya. Terus juga selain itu juga untuk pemeriksaan kehamilannya, ibunya juga. Kan itu kalau untuk USG juga kita bisa ketahuan ya, untuk berat badan janinnya, itu ketahuan semua ya. Jadi bisa kita cegah. Terus pada proses itu baru mulai ke bayi itu menyusuinya. Gimana, ada menyusui apa enggak bayinya ya kan, ada disusui apa enggak. Terus mulai tahap itu mungkin tahapan screening, kira-kira ada bayi stunting enggak, anak stunting enggak, di situ baru intervensi ya, mungkin pengobatannya atau bagaimana. Kan setelah masa kehamilan kita perhatikan, habis itu kan tahap menyusui, itu ada inisiasi menyusui dini ya sebenarnya. Jadi itu paling penting karena itu juga untuk asupan nutrisi pada anak kan gitu. Setelah itu baru asupan nutrisi bayinya begitu. Jadi itu sih yang penting semua. Jadi tahapannya ada semua ya. Baru tahap terakhir screening. Screening baru intervensi. Dr. Sher akan selalu hadir untuk membantu pemerintah yang memiliki peran sentral dalam upaya mencegah stunting. Kampanye edukasi tentang gizi, praktik makan sehat, dan perawatan kesehatan dapat menciptakan kesadaran yang lebih baik dalam masyarakat dan memberdayakan generasi muda dengan pengetahuan yang benar. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan perawatan juga menjadi bagian penting dalam mencegah stunting. Pemeriksaan rutin ibu hamil, pemberian imunisasi, serta penanganan penyakit infeksi yang cepat dan tepat dapat berkontribusi dalam menjaga kesehatan anak.
Stunting bukanlah takdir yang tidak dapat diubah. Dengan upaya kolektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak untuk membawa harapan dan masa depan yang lebih cerah.